Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan observasi tentang Karaton Sumenep. Sebelum melakukan observasi, kita akan memperkenalkan diri dari sebelah kiri. Perkenalkan nama saya Daniel Eka Saputra. Perkenalkan, nama saya Hanifua. Perkenalkan, nama saya Hikmal Lubaidis. Perkenalkan, nama saya Konita Indizayana. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia. Perkenalkan, nama saya Rahman Nazila. Bapak, saya ingin bertanya, kapan berdirinya Karaton Sumenep? Saya boleh menjawab. Iya. Keraton Sumenep dibangun pada masa pemerintahan Raja yang ke-31 namanya Penemban Sumolo pada tahun 1762. Bagaimana sejarah Keraton Sumenep? Bagaimana Sejarahnya? sejarah berdirinya? Iya. Sejarah berdirinya Keraton Sumenep, sebenarnya Sumenep itu mempunyai beberapa keraton. Tapi ada beberapa keraton yang sudah musnah atau hilang, kayak keraton yang pertama, raja yang kedua, ketiga. Untuk keraton yang ini, itu keraton yang sekarang yang ada itu sejak pemerintahan Bindoro Saud, Raja Sumenep yang ke-30. Keraton itu dibangun di Kelurahan Pajegelen sini, di mana bangunan itu masih ada sampai sekarang dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Berdirinya keraton itu pada tahun 1750. Ada keraton namanya Rumah Penyepen, di mana keraton itu dulu digunakan sebagai tempat tinggal atau rumah Bindoro Saud. Untuk keraton yang sebelah timur itu dibangun pada masa pemerintahan putranya namanya Penemban Sumolo, yang sekarang masih kokoh berdiri. Nah, Apa itu potrekoning? Potrekoning itu sebenarnya sebutan untuk putri-putri raja, karena putri-putri raja itu dulunya kulitnya putih bersih kuning, dipanggil potrekoning. Tapi ada salah satu putri kuning yang terkenal, itu namanya Putri Seini. Beliau ibu dari Pangeran Jogotole, Raja Sumenep yang ke-13. Itu aja. Pak Raja pertama Sumenep? Raja pertama Sumenep itu namanya Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu dilantik menjadi Adipati Sumenep pada tanggal 31 Oktober 1269, yang mana dilantiknya Arya Wiraraja menjadi Adipati pertama itu sekarang diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Sumenep, tanggal 31 Oktober. Apa yang dimaksud Taman Sare? Taman Sare? Taman Sare itu dulu tempat pemandiannya putri-putri raja. Ya. Di Taman Sari itu dulu putri-putri raja, permaisuri apabila mau bersenang-senang atau berenang. Kayak sekarang juga, kalau dulu juga ada kamar mandi, juga ada kolam renang. Seperti yang sekarang. Kalau sekarang dulu kalau ikan kayaknya tidak ada, karena ikan yang di Taman Sari itu yang sekarang itu pemberian dari pengunjung. Biasanya pengunjung itu katanya mempunyai nazar, terus terkabul, balik lagi bawa ikan, nanti dilepas di Taman Sare. Tuh. Apa kamar raja itu tidak bisa dimasuki, Pak? Kamar raja. Ya. Ada bukan beberapa sih, ada kamar raja yang tidak boleh dimasukin atau dikunjungi oleh pengunjung. Itu kamar raja mulai raja ke-31 sampai 36. Kenapa tidak boleh dimasukin atau dikunjungi ke dalam? Itu karena pemerintah itu menjaga kesakralannya untuk keraton tersebut. Yang kedua, apabila setiap pengunjung diberi izin untuk masuk, takutnya akan merusak apa yang ada di dalam. Karena kalau pengunjung museum itu tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi kadang ada beberapa bis, ada 2 bis, 3 bis. Itu apabila sama pemerintah diberi izin untuk masuk, itu takutnya akan merusak benda-benda atau
kamar-kamar yang ada di dalam. Makanya sama pemerintah Sumeneb membatasi untuk masuk ke dalam. Bukan membatasi, melarang untuk masuk ke dalam. Kecuali ada tamu-tamu penting kayak tamu-tamu pemerintahan atau tamu-tamu lainnya, itu pun harus ada izin dari pihak pemerintah untuk masuk ke dalam keraton. Karena isunya itu di sebelumnya itu ada yang meninggal tuh, Pak. Itu cuma isu, untuk kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya omongan-omongan orang saja yang tidak bertanggung jawab, itu aja. Terima kasih, Pak. Ya.